Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video-video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru telah mempelajari tahapan-tahapan dari perencanaan proyek. Kali ini, kita akan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan merancang modul proyek. Sebelum kita masuk lebih dalam pada proses merancang modul proyek, apakah Ibu dan Bapak Guru masih ingat prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dalam merancang proyek, kita perlu menggunakan kerangka berpikir holistik, membuatnya kontekstual, berpusat pada murid, dan memberikan ruang bereksplorasi. Nah, keempat prinsip inilah yang kita jadikan dasar pertimbangan ketika merancang sebuah modul proyek. Sekarang, mari kita berlatih merancang modul proyek. Sebelum masuk ke sana, kita simak terlebih dahulu konteks SMP yang akan kita rancang modul proyeknya. Pak Hendrik adalah guru SMP Merdeka. SMP ini memiliki visi, menciptakan manusia berdaya yang terus mengembangkan potensi diri untuk berpartisipasi dan berkontribusi di dunia global dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kebenaran, keadilan, kebajikan, kedamaian, dan kasih sayang. Sekolah ini berada di lingkungan masyarakat majemuk. Warganya berasal dari berbagai macam suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Murid-murid SMP ini berasal dari daerah setempat yang memiliki pola pikir, perilaku, dan budaya yang beragam. Oleh karenanya, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang memicu timbulnya konflik di lingkungan sekolah kerap kali terjadi. Setelah mengetahui konteks SMP tersebut dan menganalisis kesiapan sekolah melalui asesmen diagnostik, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memilih tema dan topik untuk proyek. Dengan melihat keadaan budaya setempat dan karakteristik murid, maka untuk fase D, kita akan mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Pada panduan, pengembangan tema ini berfokus pada mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik dan perdebatan. Oleh sebab itu, salah satu topik spesifik yang bisa diangkat dalam proyek adalah penanganan konflik. Selain dekat dengan keseharian remaja dan keadaan budaya setempat, melalui topik ini, murid bisa mengelola emosi dan mengasah keterampilan dalam memecahkan masalah yang kerap terjadi di lingkungannya. Setelah menentukan tema, langkah keduanya adalah menentukan dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang bisa dicapai, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Setelah itu, sebagai langkah ketiga, Ibu dan Bapak Guru bisa merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmennya. Sebagai contoh, 1. Pada asesmen diagnostik di topik ini, guru akan melakukan observasi pada keterampilan murid dalam menghadapi konflik. 2. Asesmen formatifnya adalah jurnal pengamatan dan refleksi murid. 3. Asesmen sumatifnya adalah presentasi produk kreatif yang dibuat murid untuk menyajikan proyek penanganan konflik seperti infografik, video, drama, lagu, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga akan menggunakan rubrik sebagai panduan dan alat untuk memberikan umpan balik. Kini, tiba saatnya untuk kita tentukan alur proyek sebagai langkah keempat. Ini adalah beberapa contoh alur proyek. Selain contoh-contoh ini, Ibu dan Bapak Guru juga bisa menggunakan alur lain yang dirasa lebih sesuai dengan konteks murid dan hasil akhir yang diharapkan. Misalnya dalam materi ini, karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan menangani konflik, kita akan menggunakan alur proyek pengenalan, pemetaan masalah, aksi, evaluasi, dan refleksi. Setelah menentukan alur kegiatan, komponen-komponen yang telah kita buat tadi siap dirangkai menjadi sebuah modul proyek. Nah, dengan tahapan tadi,
Kini Ibu dan Bapak Guru sudah dapat membuat modul proyek masing-masing. Untuk lebih jelasnya, Ibu dan Bapak Guru akan saya ajak untuk mengikuti proses modifikasi modul sesuai dengan konteks SMP Merdeka. Contoh modul proyek yang akan kita modifikasi di materi ini adalah modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah. Setelah membaca seluruh isi modul, ada beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan keadaan kontekstual SMP Merdeka. Berikut adalah modifikasi yang bisa dilakukan. Pertama, dimensi dan elemen yang ingin dikembangkan dalam proyek dikurangi. Jika awalnya penyusun mendaftar seluruh dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila agar lebih terarah, kita dapat menguranginya dan memilih yang paling relevan untuk dijadikan fokus pada proyek ini. Kita bisa menggunakan 3 dimensi yang telah kita pilih di awal video tadi. Kedua, teks pengantar yang ditujukan untuk sekolah dan guru diubah untuk disesuaikan dengan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Jika kita melihat kembali visi SMP Merdeka, nilai-nilai yang akan dicapai adalah kebenaran, keadilan, kebajikan, kedamaian, dan kasih sayang. Nilai-nilai inilah yang lebih ditonjolkan dalam pengantar. Pada modul yang telah dimodifikasi, murid lebih dijadikan subjek dalam kegiatan belajarnya, dan konflik adalah ruang belajar untuk mereka. Ketiga, kegiatan dibuat lebih mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan pada anak diubah atau dieliminasi. Sebagai contoh, cara intervensi konflik dan kegiatan aksi nyata yang awalnya diseragamkan dimodifikasi jadi lebih mengajak murid menganalisis sendiri intervensi yang bisa dilakukan dalam mengelola atau mengurangi intensitas konflik di sekolah. Dengan perubahan ini, murid akan melatih keterampilan bernalar kritis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Ini sesuai dengan visi SMP Merdeka menjadi manusia berdaya. Keempat, beberapa instruksi disederhanakan. Kalimat kompleks dibuat lebih sederhana dan efektif untuk memudahkan semua guru membacanya. Ibu dan Bapak Guru, modul proyek ini sifatnya fleksibel. Ibu dan Bapak Guru dapat mengurangi, mengembangkan, dan menambah komponen modul proyek yang sesuai dengan konteks, kesiapan, dan kebutuhan murid di sekolah masing-masing. Kita diperbolehkan menggunakan tahapan dalam video ini atau tahapan yang berbeda. Terakhir, modul proyek disusun secara kolaboratif. Yuk, kita libatkan tim fasilitasi dan murid dalam proses perencanaannya. Bagaimana dengan Ibu dan Bapak Guru? Apa sudah siap merancang modul proyek? Apa bagian yang perlu disesuaikan dengan sekolah tempat Ibu dan Bapak Guru mengajar saat ini sehingga kegiatan proyek dapat berjalan lancar? Video ini juga menyertakan lampiran modul proyeknya. Silakan diklik setelah video ini selesai. Selamat berprojek, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.